Maka orang yang meyakini ada kesialan itu termasuk dalam tatoyur namanya. Tatoyur diambil dari kata toir. Toir artinya burung, menggantungkan takdirnya hari itu kepada burung. Apakah masih ada orang sekarang seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kesialan karena burung, dilekatkan kesialan itu kepada diri. Kalau diteruskan juga perjalanan hari ini nanti akan sial, maka perbuatan itu haram. Merusak iman kepada rukun iman yang keenam. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka orang ini juga disebut sebagai musyrik. Kenapa dia musyrik? Tapi dia percaya kepada Allah. Dia tahu bahwa yang menciptakan dia Allah, yang memberi dia rezeki Allah, yang menghidupkan, yang mematikannya Allah. Dia memberikan ada porsi kepada makhluk lain untuk memberikan manfaat dan mudarat. Sedangkan dalam Islam diajarkan huwa nafi'u, Allah yang mendatangkan manfaat. Ad-darru, Allah yang mendatangkan mudarat. Maka kita meminta kepada Allah supaya didatangkan manfaat, dijauhkan mudarat. Tidak ada hubungan dengan burung. Nah, begitu juga dengan suara. Kalau terdengar suara burung ini, ya ini kayaknya mau sial ini nih. Sedulur semua, pernahkah terpikir oleh kita mengapa di tahun 2025 ini begitu banyak peristiwa yang membuat kita tercengang? Bencana alam yang datang silih berganti, gejolak ekonomi yang tak terduga, hingga perubahan sosial yang begitu cepat? Ternyata, ratusan tahun yang lalu, seorang wali Allah yang sangat kita hormati telah memberikan petunjuk tentang masa-masa seperti ini. Ya, sedulur, Sunan Kalijaga, sang penyebar agama Islam dengan cara yang penuh kebijaksanaan, ternyata meninggalkan ramalan yang kini mulai terungkap satu persatu. Dan yang lebih mengejutkan, ramalan beliau tentang tahun 2026 akan membuat kita semua terkesiap. Hati-hati sedulur, jangan sampai kita lengah dengan tanda-tanda zaman yang sudah beliau wasiatkan. Karena siapa yang paham, siapa yang bersiap, dialah yang akan selamat dan mendapat keberkahan. Tapi siapa yang abai, bisa jadi akan terseret dalam pusaran perubahan yang dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk para sedulur semua. Ini sialan ini. Nah, maka asyu'mu, sial itu adalah tradisi dari jahiliyah yang ketika Islam datang, Islam mengharamkan kita untuk percaya, merusak keimanan kepada Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Lalu Islam menghilangkan itu semua. Ada satu lagi tradisi mereka, mengambil anak panah dari dalam tabung. Ini tabung, dimasukkan anak panah ke dalam, lalu anak panah ini dicabut. Cabut, gagal. Sebaiknya Anda transaksinya hari ini jangan dulu transaksi, karena ini akan sial ini. Hurriman innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mencabut anak panah. Azlam itu anak panah yang pangkalnya belum dikasih bulu ayam. Ini anak panah, ujungnya dikasih besi, pangkalnya dikasih bulu ayam. Namanya sahmun. Tapi kalau bulu ayamnya belum dipasang, namanya azlam. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, percaya kepada anak panah, rijsun, kotor, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhi. Sial. Jadi praktek-praktek tradisional seperti ini, praktek-praktek manual ini sekarang masih ada diyakini orang melalui ramalan-ramalan. Kelihatannya Anda ini sial ini.
Kalau dilihat dari tanggal lahir Anda sialannya banyak, maka sialannya mesti dibuang ini. Sial ini. Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, kata Imam Maliki, kata Imam Hambali, nggak usah. Terus pas ngomong dia sama kita, dia bilang, kalau dilihat-lihat ya dari tanggal lahir kamu ini sial ini, banyak membawa sial ini. Langsung tempeleng mukanya, lepak. Habis itu dia kan marah, habis itu marah dia. Kenapa kau tempeleng? Tanya. Kenapa kau tak tahu masa depanmu? Kau bisa meramal masa depanku kan? Kau bilang aku sial kan? Iya. Kenapa kau tak tahu aku akan menempeleng mukamu? Sedang nasib kau aja kau tak tahu. Bagaimana pula kau mau meramal nasib aku? Kasar dia, kasar kita. Jahil dia, balas juga dengan jahil. Jangan pakai ayat. Rasulullah mengajak, tak mempan, pak mukanya. Saya karena belum pernah aja jumpa orang meramal saya. Kalau diramalnya saya, kalau dibilangnya, kalau saya lihat-lihat ini Ustadz, kayaknya Ustadz banyak sialnya nih. 2 kali saya katakan, pak sekali. Kenapa kau tak tahu bahwa aku akan menempeleng kau? Hah? Jadi jangan mau dimasukkan orang ke dalam kotak. Dia sudah punya kotak ini kotak. Dimasukkannya kita bulat-bulat ke dalam kotak ini. Dihipnotisnya kita entah apalah kata dia. Jangan mau dimasukkan ke dalam kotak. Masukkan pula dia balik ke dalam kotak kita. Memang dia aja yang punya kotak. Kita pun punya kotak juga. Aku pun punya kotak. Kau pun bisa juga aku masukkan dalam kotakku. Bukan kau aja yang punya kotak. Itulah pentingnya kita berilmu, punya keyakinan, punya kepercayaan diri bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya sial. Lalu kemudian setelah kita pahami ini, sial karena pohon kayu, jangan ditanam pohon kayu ini, nanti akan mendatangkan sial. Sial karena burung, jangan pergi kalau burung terbang ke sini, kalau terdengar suara burung, sial. Sial karena hari, jangan begini, ini hari sial. Sial karena bulan, jangan melakukan ini di bulan ini sial. Maka ketika Islam datang, dihilangkan ini semua. Tapi ada beberapa hadis, digabungkan beberapa hadis, lalu kalaupun ada sial itu, kata Nabi SAW, sial itu pada 3. Yang pertama al-mar'atu, perempuan. Yang kedua wadabbatu, hewan tunggangan. Yang ketiga al-manzilu, rumah. Loh, tadi katanya nggak ada sial, ini kok mah ada sial 3? Pahami dengan baik. Yang pertama al-mar'atu, perempuan yang sial. Maksud perempuan sial di situ adalah karena perbuatannya. Dia berselingkuh, dia minum khamar, dia pakai narkoba. Jadi sialnya itu karena perbuatannya. Kalau dia bertaubat, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat sama seperti orang yang tidak berdosa. Memang dia dulu jahat, Pak Ustadz, nakal, sekarang sudah taubat, sudah hijrah, berarti dia tidak sial. Yang kedua hewan tunggangan. Waktu itu mereka kan naik kuda. Dari 1000 kuda, ada satu yang kuda ini, kalau kita kuda liar, kalau kita naik jatuh kita. Itu jangan diperturutkan terus. Cari kuda yang kira-kira agak jinak, agak mudah diatur. Karena kalau diperturutkan juga, itu asyukmu. Memang dia susah dipotong aja. Kambing pun juga begitu, ada satu kambing yang nakal. Ayam pun kadang ada juga model begitu. Diusir, dihalau, masuk juga ke rumah. Ayam begini ini dipotong. Kemudian al-manzil. Kok bisa rumah itu katanya sial? Maksudnya
Rumah itu mungkin pada letak cahaya mataharinya. Bukan ada hubungan cahaya matahari dengan rezeki, bukan itu maksudnya. Ketika rumah ini menghadap cahaya matahari terbit pagi, betul waktu pagi itu panasnya sehat, tapi waktu siang panas terik, sehingga di dalam rumah itu mereka tinggal di gurun pasir. Tidak ada kipas angin, tak ada AC, panas. Maka mestinya membuat rumah itu depannya ke utara, lalu kemudian belakangnya ke selatan, atau depannya ke selatan, belakangnya ke utara, bukan menghadap ke timur atau ke barat, karena itu akan melawan cahaya matahari. Nah, itu yang dimaksud. Jadi tidak ada unsur magis, tidak ada unsur gaib-gaib, karena kita sudah mengembalikan semuanya pada kuasa Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, maka segala yang kau katakan tadi sial ini hilang semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat surat Al-Fatihah, berkat zikir-zikir, berkat surat berkat sedekah. Nah, ini jangan merasa ada unsur lain, i'tiqadu, suatu keyakinan, wusulil makruhi, ada sesuatu yang makruh, yang tidak disukai, yang tidak disenangi, ilaika, terjadi pada dirimu, bisa babin yattasilu bika, disebabkan oleh suatu sebab yang berkaitan denganmu. Nah, inilah tadi terkait dengan burung, pokok kayu, dengan nama, dengan bulan lahir, dengan tahun lahir, dengan astrologi, perbintangan, astronomi. Astrologi baik, ilmu falak tak masalah. Yang masalah ini adalah astronomi baik, tak salah. Yang salah ini astrologi, perbintangan. Kalau bintang Anda ini hari ini Anda sial, maka disebut dia dengan syirik. Syirik artinya syirik, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia meyakini ada selain Allah. Kita umat Islam mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sudah kita bahas secara mendalam tentang asyu'mu ini, tentang sial. Jadi jangan lagi berkata, ini kayaknya aku sial nih gara-gara kemarin nabrak kucing ini. Habis nabrak kucing itu memang sial terus ini. Apa pula hubungan kucing sama takdir? Berarti bertambahlah Tuhan kau kucing. Samalah sama orang Mesir zaman jahiliyah, ada Tuhannya kucing. Coba tengok di dinding-dinding piramid Mesir ada gambar kucing. Film Mumi pun ada, mereka mengkeramatkan kucing. Dalam Islam semuanya makhluk, masih Allah, selain Allah itu adalah makhluk, tidak memberikan efek. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka matangkan sifat 20 wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Nah, ini tentang sial. Nah, setelah jelas tidak ada yang namanya sial dan sialan dalam Islam, lalu bagaimana kalau terjadi pada diri kita setelah bekerja di suatu tempat tidak nyaman, setelah pindah di suatu rumah? Apakah tempat kerja itu sial, atau rumah itu sial, atau kalau dia menikah suaminya itu sial, atau istrinya itu sial? Maka itu tidak ada. Semuanya baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita, apa itu namanya? Yang pertama, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtaquha. Saya jalan dengan Bang Alvin. Saya Bang Alvin, Putra Ilham Wira. Tiba-tiba kaki saya tertusuk duri.
tertusuk dulu. Apakah saya perlu mencari-cari? Wah, kalau gitu aku nih sial nih kayaknya nih. Perlu ganti nama ini. Perlu pindah rumah ini. Perlu potong kambing hitam ini untuk mengusir sial. Maka yang pertama, kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh, berarti Allah menghapuskan dosa saya. Coba lihat bagaimana Islam membangkitkan semangat orang. Yang sebelumnya orang menganggap dirinya sial, rumahnya sial, tanggal lahirnya sial, dirinya pembawa sial, sehingga memberikan efek negatif pada dirinya. Maka Islam datang, tidak ada itu yang namanya sial. Hari lahirmu baik, bulan lahirmu baik, namamu baik, rumahmu baik, tempat tinggalmu baik, bapakmu baik, ibumu baik. Karena kau adalah makhluk yang diciptakan Allah. Kalaupun terjadi sesuatu yang tak menyenangkan hatimu, Allah menghapuskan dosa-dosa. Jadi yang bangkit adalah aura positif. Enggak ada lalu kemudian menyalahkan diri sendiri, lalu kemudian bawaannya murung, lama-lama stres, anxiety, depresi, mengaku konsultasi sama psikiater, dikena penyakit ini, bipolar, hantu belau, segala macam. Maka dalam Islam itu simple saja, bahwa tidak ada namanya sial. Kau adalah makhluk yang sudah khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kau adalah makhluk yang mulia. Karramna bani adama ala katsirin minal khalqi. Engkau adalah orang yang baik. Engkau lebih mulia daripada malaikat kalau engkau beriman kepada Allah, menjaga matamu, menjaga telingamu, menjaga hatimu, menjaga pikiranmu. Hilangkan semua yang namanya negatif, berpikir positif. Berarti Allah menghapuskan dosa saya. Alhamdulillah, Allah menghapuskan dosa saya. Kau aku tengok sakit-sakitan, nampaknya sial kau ini. Pertama, rumah kau sial, kucing yang kau pelihara sial, tanggal lahirmu sial, bulan lahirmu sial, lakimu sial, binimu sial. Itu anak kau yang lahir terakhir itu tuh agak bawa sial itu. Negatif semua. Melihat anak, melihat istri, melihat rumah, melihat sial semua. Tapi begitu Islam datang, nggak ada tuh yang namanya sial-sialan. Semuanya baik. Kalaupun kau sakit, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika hidup merasa sial, kenapa apes terus ya? Kenapa begini terus ya? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mau kasih pahala. Mau kasih pahala. Pahala itu kan dengan sholat duha Pak Ustadz, sholat tahajud Pak Ustadz, zikir, baca Quran. Betul, itu pahala. Tapi itu namanya pahala badan. Tegak, ruku, i'tidal, sujud, itu namanya pahala badan. Pahala itu kan baca Quran Pak Ustadz, itu namanya pahala lisan. Bismillahirrahmanirrahim, pahala lisan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu namanya pahala lisan. Yang namanya pahala itu kan Pak Ustadz bangun masjid, bangun pondok pesantren, bangun kelas, bangun asrama. Itu namanya pahala harta. Terus kalau kita jalan kaki tertusuk, tiba-tiba melayang batu dari atas kepala kita kena, tiba-tiba kita sakit, pahala apa? Pahala sabar. Itulah dia pahala sabar. Jadi kalau gitu dapat pahala itu melalui apa saja? Melalui 4. Pertama, melalui badan, sholat, tawaf, sa'i, jihad, itu pahala badan. Yang kedua, pahala lisan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pahala lisan. Yang ketiga, pahala harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, sedekah. Ini pahala harta. Yang keempat namanya pahala hati. Sabar,
qanaah, merasa cukup, nggak ngelawan. Inilah pahala hati. Mungkin Allah sudah nguji, ini orang kalau kusuruh tahajud malam bagus, qobliyah ba'diyah oke, sudah. Lisannya baca surat Al-Kahfi malam Jumat, baca Al-Muluk mau tidur, baca Yasin, zikirnya banyak, ratib Al-Haddad, ratib Al-Attas, hizib Nawawi, hizib Bahar, banyak. Hartanya juga rajin sedekah, tapi ada satu yang belum. Ada satu kontennya yang masih kosong. Apa dia? Amal hati. Maka aku uji. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, kita tidak langsung mengatakan, oh diri saya sial ini, suami saya sial ini, anak saya yang terakhir ini sial ini, kawan saya yang ini sejak berteman dengan ini sial. Enggak, kita tidak menyalahkan orang. Kita menarik ke diri kita, berarti amalku masih kurang. Ada satu amal yang aku belum. Amal apa namanya? Amal hati. Yang ketiga, adalah Allah mau mengangkat kita ke derajat level makom tertinggi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang jiwanya sudah mutmainnah, tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah radiyah. Inilah maqam yang tinggi, radiyatan mardiyah. Radiyah ridho, mardiyah diridhoi. Lebih dulu diridhoi atau ridho? Lihat bunyi ayatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu dulu ridho, baru Allah menjadikan kamu ridho. Berusaha untuk ridho, berarti kita sedang naik level. Coba lihat sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Coba perhatikan sebelum Islam dengan setelah Islam. Sebelum Islam merasa diri sialan, anak paling sialan, suami sialan, tanggal lahir sialan, tahun lahir sialan, keluarga sialan, generasi sialan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri. Tapi begitu Islam datang, ujiannya tetap datang, tapi dia mengatakan, mungkin Allah mau jadikan saya ridho, maka saya mesti ridho duluan. Saya ridho duluan, saya bayar dulu DP-nya, baru nanti Allah ridho. Jadi Islam ini memberikan aura positif, membangkitkan semangat. Orang bayangkan kalau tidak datang Islam zaman jahiliyah dulu, bangun pagi menggantungkan nasib pada burung, menggantungkan nasib pada pohon kayu, menggantungkan nasib pada arah terbang, menggantungkan nasib pada suara burung, menggantungkan nasib pada orang. Setelah Islam datang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuat, jiwanya itu kuat. Orang kalau jiwanya lemah, dia akan bergantung walaupun kepada rumput lapuk. Orang kalau sudah hanyut di sungai, dia akan menarik semua rumput yang lapuk pun dia tarik juga. Orang kalau tidak berpegang kepada Allah, dia akan berpegang kepada selain Allah. Nampak ada kambing yang aneh kakinya 3 disembah, nampak ada anjing kepalanya bercabang disembah, nampak ada pohon kayu agak aneh dikit disembah, nampak orang agak aneh dikit dari penampilannya, dari ngomongnya disembah. Kenapa? Kenapa ada ketertarikan untuk menyembah makhluk? Karena tidak mengagungkan Allah. Maka setelah Islam datang, la ilaha
illallah. Tidak ada satupun yang layak untuk disembah kecuali Allah. Kayu, batu, lembu, hantu, kuku, tidak ada satupun yang layak disembah. Mentauhidkan, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mau berangkat bisnis, kerja, mau agreement, tanda tangan, tak lagi percaya kepada bunyi cicak, bunyi tokek, bunyi burung. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau paham hakikat ajaran Islam ini, mendatangkan ketenangan, memberikan kekuatan, tidak menyalah-nyalahkan diri, tidak menyalah-nyalahkan orang, tidak menganggap negatif, tidak suka mencari kambing hitam. Yang bisnis dia, yang ngitung dia, yang teledor dia, yang salah hitung dia, yang kurang belajar manajemen dia, pas giliran bangkrut, yang disalahkan siapa? Anak terakhir sialan, istri sialan, suami sialan, rumah sialan. Apa salah mereka? Ini ajaran dari mana ini? Itu maka disebut dia jahiliyah. Apakah masih ada jahiliyah di abad 20 ini? Iya, banyak sekali orang masih jahiliyah, menganggap orang di sekitarnya sialan semua, padahal dia yang sialan. Sialannya apa? Ya sialannya nggak mau belajar. Begitu banyaknya tempat belajar. Lebih hinanya lagi, nggak mau belajar, menggantungkan nasib ke dukun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau kita sudah paham, kita sudah ngaji, maka kita tinggalkan pemahaman, keyakinan tentang sialan-sialan. Kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan keinginan, ada 3 kemungkinan. Bahwa yang pertama Allah menghapuskan dosa, yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuat kita dapat pahala dari amal hati, yang ketiga Allah ingin kita diridhai dengan berusaha ridha dengan ketetapan Allah saat tidak sesuai keinginan kita dengan kenyataan. Kalau masalah jodoh inginnya begini, kenyataannya begini. Dalam keadaan transaksi bisnis inginnya begini, kenyataan begini. Kalau sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, taufik namanya. Allah ingin kita bersyukur, alhamdulillah. Kalau keinginan kita ke sana, keinginan Allah begini, tak sesuai dengan kenyataan, Allah ingin kita ridha dan bersabar. Di dalam ridha dan sabar juga ada balasan pahala terindah. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, karena setiap konten di sini bisa jadi pengingat dan pagar pelindung untuk hidup kita. Dan sedulur, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Kami ingin tahu seberapa jauh keberkahan ini tersebar. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, keberkahan rezeki, kelancaran jodoh, dan kesehatan untuk para sedulur yang sudah subscribe channel ini. Amin ya robbal alamin. Sedulur semua, sebelum kita masuk ke inti ramalan yang menggemparkan ini, ada baiknya kita mengenal sosok Sunan Kalijaga lebih dalam. Beliau bukan sekedar wali biasa. Nama aslinya adalah Raden Mas Said, putra Adipati Tuban yang memilih meninggalkan kemewahan dunia untuk menjadi hamba Allah yang menyebarkan cahaya Islam di tanah Jawa. Yang membuat Sunan Kalijaga istimewa adalah cara beliau berdakwah, tidak dengan pedang, tidak dengan paksaan, tapi dengan kesenian, kebudayaan, dan kebijaksanaan yang dalam. Beliau menciptakan wayang kulit sebagai media dakwah, menciptakan gamelan untuk memuliakan nama Allah, dan yang paling penting, beliau meninggalkan berbagai wejangan dan ramalan yang tersimpan rapat dalam kitab-kitab primbon dan riwayat lisan para ulama Jawa. Dalam tradisi Jawa,
Ramalan para wali bukanlah tahayul atau dongeng belaka. Ini adalah ilham yang Allah turunkan kepada orang-orang pilihannya sebagai peringatan dan petunjuk bagi umat manusia. Seperti pohon jati yang bisa merasakan kapan musim kemarau akan datang dan menggugurkan daunnya lebih awal, para wali Allah diberi kepekaan spiritual untuk membaca tanda-tanda zaman. Bayangkan saja sedulur, Sunan Kalijaga hidup di abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Tapi ramalan beliau tentang akhir zaman, tentang tahun-tahun penuh gejolak ternyata begitu akurat menggambarkan kondisi kita hari ini. Beliau berbicara tentang zaman ketika manusia berlumba-lumba mengejar dunia, tapi melupakan akhirat, zaman ketika anak durhaka pada orang tua menjadi hal biasa, zaman ketika bumi memberontak karena ulah manusia yang serakah. Dan kini, di tahun 2025 yang hampir berakhir ini, kita semua merasakan sendiri betapa ramalannya mulai terbukti. Lantas, apa yang akan terjadi di tahun 2026? Mengapa tahun itu begitu istimewa dalam perhitungan spiritual para wali? Inilah yang akan kita kupas tuntas hari ini sedulur. Karena memahami ramalan ini bukan berarti kita percaya pada hal gaib semata, tapi ini tentang bersiap diri, memperbaiki hidup dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa sebelum semuanya terlambat. Poin pertama, tahun pemisahan yang nyata, atau dalam bahasa Jawa, tahun peparing kang nyata. Apa maksudnya ini? Menurut wejangan Sunan Kalijaga yang tersimpan dalam kitab Primbon kuno, tahun 2026 akan menjadi tahun di mana garis pemisah antara yang baik dan yang buruk akan terlihat sangat jelas. Tidak ada lagi area abu-abu. Orang yang berada di jalan kebenaran akan semakin terang jalannya, sementara orang yang memilih jalan keliru akan semakin terperosok dalam kegelapan. Dalam Primbon Jawa, ada istilah wiji misah karo gabah, benih yang terpisah dari sekam. Tahun 2026 adalah masa pemisahan ini. Bayangkan saat petani menampi padi, yang berat dan berisi akan jatuh ke bawah, sementara yang hampa akan terbang tertiup angin. Begitulah gambaran tahun 2026 menurut Sunan Kalijaga. Sedulur, ini bukan cerita mengada-ada. Coba kita lihat sendiri kondisi hari ini. Bukankah kita sudah merasakan polarisasi yang luar biasa di masyarakat? Ada yang semakin taat beribadah, ada pula yang semakin jauh dari Tuhan, ada yang masih menjaga kesopanan dan adat Jawa, ada yang sudah lepas sama sekali dari nilai-nilai leluhur. Cerita dari seorang sedulur kita di Yogyakarta bisa jadi gambaran nyata. Ia bercerita bahwa dalam satu keluarga besar, ada yang semakin rajin ke masjid dan pengajian, tapi ada pula saudaranya yang kini bahkan tidak mau bersilaturahmi saat Lebaran karena sibuk dengan dunia maya dan gaya hidup barat, dua kutub yang semakin jauh. Inilah tanda-tanda awal pemisahan yang dimaksud Sunan Kalijaga. Leluhur kita mengajarkan, wong sing pinter iku mikir sadurunge tumindak. Orang yang cerdas itu berpikir sebelum bertindak. Maka dari itu, sedulur, di tahun 2026 nanti, setiap pilihan kita akan memiliki konsekuensi yang sangat jelas. Memilih jalan spiritual atau duniawi, memilih kejujuran atau kemunafikan, memilih kebersamaan atau perpecahan, semuanya akan membuahkan hasil yang sangat kontras. Yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita berada di pihak yang salah saat pemisahan ini terjadi. Seperti kata Sunan Kalijaga dalam salah satu seratnya, ngobar tanpa murup. Maksudnya adalah kehancuran yang datang tanpa kita sadari. Orang yang terbiasa dengan dosa kecil, lama-lama akan terbiasa dengan dosa besar. Orang yang malas beribadah, lama-lama akan meninggalkan ibadah sama sekali. Lantas bagaimana cara kita memastikan berada di jalur yang benar? Pertama, perkuat pondasi spiritual dengan sholat 5 waktu yang khusyuk, baca Al-Quran setiap hari, dan perbanyak dzikir. Kedua, jaga silaturahmi, terutama dengan orang tua dan keluarga. Ketiga, hindari maksiat sekecil apapun, karena di tahun pemisahan dosa kecil bisa membawa pada jurang kehancuran. Keempat, perbanyak sedekah dan tolong-menolong, karena tangan yang terulur menolong adalah tangan yang akan ditarik ke surga. Sedulur semua, ramalan ini bukan untuk menakut-nakuti,
tetapi untuk membangunkan kita. Masih ada waktu dari sekarang hingga 2026 untuk memperbaiki diri. Jangan tunggu sampai pemisahan itu benar-benar terjadi dan kita menyesal karena berada di pihak yang keliru. Poin 2. Bumi akan berbicara dengan bahasanya sendiri, atau dalam bahasa Jawa, bumi bakal muni nganggo basane dhewe. Wong sing ora ngrungokake bakal kacungkil saka lenggahane. Sedulur, ramalan kedua dari Sunan Kalijaga yang tidak kalah mengejutkan adalah tentang bumi yang akan berbicara dengan bahasanya sendiri. Dalam wejangan beliau tertulis, bumi bakal muni nganggo basane dhewe. Wong sing ora ngrungokake bakal kacungkil saka lenggahane. Apa maksud dari ramalan yang terdengar mistis ini? Ternyata sangat logis, sedulur. Bumi berbicara melalui bencana alam yang semakin sering terjadi. Gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, kemarau panjang, hingga erupsi gunung berapi. Ini semua adalah cara bumi berbicara, memberitahu bahwa ia sudah tidak kuat menahan kerusakan yang manusia perbuat. Dalam primbon Jawa, bumi dianggap sebagai ibu kita, ibu pertiwi yang memberi makan dan menghidupi kita. Seperti seorang ibu yang sabar, bumi telah lama menahan sakit akibat ulah manusia. Tapi seperti pepatah Jawa, watu yang disirami banyu suwe-suwe bakal kotong. Batu kalau disiram air, lama-lama akan berlubang. Kesabaran bumi pun ada batasnya. Tahun 2026, menurut perhitungan para ahli primbon yang mempelajari wejangan Sunan Kalijaga, akan menjadi tahun di mana suara bumi ini akan semakin keras. Maksudnya, intensitas dan kekuatan bencana alam akan meningkat tajam. Wilayah yang selama ini aman bisa jadi tidak aman lagi. Musim yang biasanya bisa diprediksi akan menjadi tidak menentu. Iklim akan semakin ekstrim. Sedulur, bukankah kita sudah merasakan sendiri? Di tempat yang biasanya tidak pernah banjir, tiba-tiba banjir besar. Di daerah yang subur, tiba-tiba kekeringan hebat. Gempa bumi terjadi di lokasi yang tidak pernah terduga. Ini bukan kebetulan, sedulur. Ini adalah tanda-tanda yang sudah diramalkan ratusan tahun lalu. Ada cerita dari seorang petani tua di Magelang yang masih memegang teguh primbon. Beliau bercerita bahwa ayahnya dulu pernah bilang, yen manungso wis ora ngurmati lemah, lemah bakal ngurmati awake dhewe. Maksudnya, tanah akan memberontak, bumi akan bereaksi. Kita bisa lihat sendiri bagaimana manusia modern merusak alam. Hutan dibabat habis untuk perkebunan dan properti. Sungai dijadikan tempat pembuangan limbah, laut dipenuhi. Poin 3. Ekonomi terguncang, uang kehilangan makna, sangu kelangan tegas. Sedulur semua, ramalan ketiga dari Sunan Kalijaga yang sangat relevan dengan kondisi kita sekarang adalah tentang ekonomi dan uang. Beliau mengatakan, bakal ana wektu nalika sangu kelangan tegas. Wong sugih bisa melarat ning sedela, wong melarat angel munggah. Akan ada waktu ketika uang kehilangan makna. Orang kaya bisa miskin dalam sekejap, orang miskin sulit naik. Apa yang dimaksud dengan ramalan ini? Di tahun 2026, menurut perhitungan spiritual para ahli primbon yang mempelajari wejangan Sunan Kalijaga, akan terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa. Nilai mata uang akan berfluktuasi drastis, harga-harga akan naik tidak terkendali, dan kesenjangan antara kaya dan miskin akan semakin menganga lebar. Bayangkan sedulur, uang yang kita simpan hari ini bisa jadi kehilangan nilainya di tahun 2026. Emas dan perak yang biasanya stabil bisa jadi tidak lagi menjadi pegangan. Sistem ekonomi yang kita kenal sekarang akan mengalami perubahan fundamental. Seperti kata pepatah Jawa, aji mati, aji urip. Nilai mati, nilai hidup. Maksudnya adalah apa yang dianggap berharga hari ini bisa jadi tidak berharga besok. Dalam tradisi Jawa ada istilah bondo ora langgeng, harta tidak kekal. Tapi di tahun 2026, ketidakkekalan ini akan terasa sangat nyata dan cepat. Orang yang hari ini punya miliaran rupiah bisa jadi besok hartanya lenyap karena krisis ekonomi, kebangkrutan usaha, atau bencana yang tidak terduga. Sebaliknya, orang miskin akan semakin sulit untuk bangkit karena pintu-pintu rezeki seakan tertutup rapat.
Ada cerita nyata dari sedulur kita di Jakarta, seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa pabrik dan properti. Dalam waktu 1 tahun, hartanya habis karena krisis ekonomi yang tidak terduga, ditambah sakit keras yang menghabiskan biaya besar. Beliau bercerita, "Saya kira harta saya cukup untuk 7 turunan, ternyata habis untuk 7 bulan pengobatan." Ini adalah gambaran kecil dari apa yang diramalkan Sunan Kalijaga tentang uang yang kehilangan makna. Sunan Kalijaga mengajarkan, "Sing langgeng mung amal lan iman, yang kekal hanya amal dan iman." Harta dunia adalah ujian, bukan tujuan. Orang yang menumpuk harta tapi tidak mensyukuri dan tidak berbagi, hartanya tidak akan membawa keberkahan. Seperti air yang tergenang tidak mengalir, lama-lama akan berbau busuk. Begitu pula harta yang tidak dizakati dan tidak disedekahkan akan menjadi sumber bencana bagi pemiliknya. Yang lebih menyedihkan lagi, sedulur, di tahun 2026 akan banyak orang yang tertipu oleh janji-janji kekayaan instan. Investasi bodong, skema Ponzi, penipuan berkedok bisnis online, semuanya akan menjamur, memanfaatkan kepanikan ekonomi masyarakat. Orang yang sedang kesulitan keuangan akan mudah tergiur dengan iming-iming untung besar dalam waktu singkat, dan akhirnya malah kehilangan sisa harta yang mereka punya. Dalam primbon Jawa ada petuah, nandur cabe nemu cabe, nandur pari nemu pari. Maksudnya rezeki itu sesuai dengan usaha dan cara kita memperolehnya. Kalau kita mencari rezeki dengan cara yang halal, sabar dan penuh syukur, maka rezeki yang datang akan membawa keberkahan. Tapi kalau kita mencari rezeki dengan cara instan, haram atau menipu, maka rezeki yang datang akan membawa petaka. Lantas, bagaimana kita harus bersiap menghadapi gejolak ekonomi di tahun 2026 ini, sedulur? Pertama, jangan bergantung pada harta dunia semata. Investasi terbaik adalah investasi akhirat, amal ibadah, sedekah, dan kebaikan pada sesama. Kedua, kurangi gaya hidup konsumtif. Biasakan hidup sederhana dan menabung untuk hal-hal penting. Ketiga, perbanyak skill dan ilmu karena kemampuan adalah modal yang tidak akan pernah hilang nilainya. Keempat, perkuat jaringan silaturahmi. Karena di masa sulit yang akan menolong kita adalah orang-orang yang kita pernah bantu. Kelima dan yang paling penting, perbanyak bersedekah karena sedekah adalah investasi yang langsung diterima Allah dan tidak akan pernah merugi. Ingat sedulur, rezeki bukan hanya tentang uang. Rezeki adalah kesehatan, keluarga yang harmonis, hati yang tenang, dan umur yang berkah. Jangan sampai kita terjebak mengejar materi dan merupakan rezeki-rezeki lain yang jauh lebih berharga. Poin 5. Munculnya pemimpin palsu dan kebingungan umat. Pemimpin palsu muncul. Sedulu semua, ramalan kelima dari Sunan Kalijaga yang sangat penting untuk dipahami adalah tentang munculnya pemimpin palsu. Dalam seratnya tertulis, bakal ana wong-wong sing ngaku pinter, ngaku wasis, ngaku suci, nanging sejatine mung golek keuntungan pribadi. Akan ada orang-orang yang mengaku pintar, mengaku ahli, mengaku suci, tapi sebenarnya hanya mencari keuntungan pribadi. Tahun 2026 akan menjadi tahun di mana kita harus sangat berhati-hati dalam memilih siapa yang kita ikuti, siapa yang kita percayai, dan siapa yang kita jadikan panutan. Akan banyak bermunculan ustadz gadungan, paranormal palsu, motivator abal-abal, influencer yang menyesatkan, bahkan pemimpin politik yang penuh janji manis tapi tidak ada realisasi. Dalam tradisi Jawa ada istilah ajining raga saka busana, ajining diri saka lati, kehormatan badan dari pakaian, kehormatan diri dari perkataan. Di zaman sekarang banyak orang yang pandai berdandan, pandai bicara, tampil meyakinkan di media sosial tapi ternyata kosong melompong di dalam. Mereka menggunakan jubah agama untuk kepentingan pribadi, menggunakan titel akademik untuk menipu orang, atau menggunakan jabatan untuk mengeruk keuntungan. Bayangkan sedulur, berapa banyak kita melihat ustadz yang ceramahnya bagus di media sosial, tapi ternyata skandal korupsi atau perselingkuhan. Berapa banyak paranormal yang mengaku bisa mengobati segala penyakit, tapi ternyata hanya mau menguras uang pasien. Berapa banyak motivator yang jual mimpi kesuksesan, tapi orangnya sendiri bangkrut. Berapa banyak pemimpin yang kampanye penuh janji, tapi setelah berkuasa malah korupsi dan tidak peduli rakyat. Ada cerita dari sedulur kita di Surabaya yang hampir kehilangan seluruh hartanya karena mengikuti nasihat seorang ustadz investasi yang viral di media sosial.
Ustadz tersebut mengajarkan bahwa berinvestasi di tempatnya adalah ibadah dan akan mendapat pahala berlipat ganda. Banyak orang yang tergiur dan menyetor uang. Singkat cerita, ternyata itu adalah penipuan berkedok agama. Uang para jamaah lenyap dan si ustadz kabur. Inilah contoh nyata pemimpin palsu yang memanfaatkan keimanan orang untuk kejahatan. Sunan Kalijaga mengingatkan, guru sejati orang jaluk duit, nangin duit teko dewe, amargo berkah ilmu. Maksudnya guru spiritual yang benar tidak akan memaksa umatnya menyetor uang, tidak akan menjanjikan surga dengan syarat bayar sekian, tidak akan mengancam dengan kutukan jika tidak memberi. Pemimpin sejati mengajarkan dengan ikhlas, dan rezeki akan datang dengan sendirinya sebagai bentuk keberkahan. Tapi di tahun 2026, pemimpin-pemimpin palsu ini akan semakin banyak dan semakin lihai menipu orang. Mereka akan menggunakan teknologi canggih, menggunakan psikologi massa, menggunakan testimoni palsu, dan menggunakan segala cara untuk membuat orang percaya. Umat akan bingung membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Dalam primbon Jawa ada petuah, sing netes kudu nganti netes, sing jero kudu nganti jero. Maksudnya kita harus menyelidiki dengan tuntas sebelum mempercayai seseorang. Jangan hanya melihat penampilannya, jumlah followersnya, atau kepintarannya berbicara. Tapi lihatlah track recordnya, lihatlah akhlaknya sehari-hari, lihatlah apakah dia mengamalkan apa yang dia ajarkan. Lantas bagaimana kita terhindar dari pemimpin palsu di tahun 2026 ini, sedulur? Pertama, perkuat ilmu agama kita sendiri dengan belajar langsung dari Al-Quran dan hadis. Jangan hanya mengandalkan ceramah-ceramah. Kedua, gunakan akal sehat. Jika ada yang terlalu muluk-muluk janjinya atau terlalu mudah caranya, patut dicurigai. Keempat, cek dan recek informasi, jangan mudah percaya pada viral di media sosial. Kelima, mintalah pendapat orang yang kita percayai kebijaksanaannya, seperti orang tua, guru ngaji, atau tokoh masyarakat yang berintegritas. Keenam, perbanyak istighfar dan doa memohon petunjuk Allah agar tidak tersesat. Ingat sedulur, pemimpin sejati adalah pemimpin yang merendah, yang tidak pamer kesalehan, yang lebih banyak beramal daripada bicara, dan yang tidak menjadikan agama sebagai alat untuk mencari keuntungan dunia. Carilah pemimpin seperti itu, ikutilah orang seperti itu. Poin keenam, pentingnya kembali pada nilai luhur leluhur. Wangsul datang nilai luhur. Sedulur, ramalan keenam yang sangat penting adalah tentang pentingnya kembali pada nilai-nilai luhur leluhur kita. Sunan Kalijaga berpesan, yen wis tekan wektu sing peteng goleano cahayo sokemburi. Kalau sudah sampai pada waktu yang gelap, carilah cahaya dari belakang. Maksudnya, ketika zaman sudah modern dan penuh dengan kesesatan, kembalilah pada ajaran-ajaran leluhur yang sudah terbukti membawa keberkahan. Tahun 2026, menurut ramalan Sunan Kalijaga, akan menjadi tahun di mana orang-orang yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi Jawa yang Islami akan selamat dan mendapat perlindungan. Sementara mereka yang sudah meninggalkan akar budayanya, yang sudah mengadopsi gaya hidup barat secara membabi buta, akan mengalami berbagai masalah dalam hidup. Apa saja nilai luhur leluhur yang dimaksud? Pertama adalah tepo sliro, tenggang rasa. Kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, untuk memahami perasaan orang lain, dan untuk tidak egois. Di zaman yang serba individualis ini, tepo sliro sudah jarang ditemukan. Orang hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli apakah tindakannya menyakiti orang lain atau tidak. Kedua adalah gemi nastiti ngati-ati, hemat, cermat, dan berhati-hati. Leluhur kita mengajarkan untuk tidak boros, untuk mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan, dan untuk selalu waspada terhadap bahaya. Tapi sekarang gaya hidup konsumtif dan instan sudah menjadi hal biasa. Orang makan di restoran mahal padahal di rumah ada makanan. Orang beli barang branded padahal tidak mampu. Orang ambil pinjaman online untuk gaya-gayaan di media sosial. Semua ini adalah tanda hilangnya nilai geminastiti. Ketiga adalah ngajeni wong tua, menghormati orang tua. Ini sudah kita bahas sebelumnya, tapi perlu ditekankan lagi karena sangat penting. Tidak ada keberkahan hidup tanpa ridho orang tua, tidak ada pintu rezeki yang terbuka tanpa doa orang tua, tidak ada jodoh yang langgeng tanpa restu orang tua. Keempat adalah rukun agawi santoso, kerukunan membuat kuat. Gotong royong, tolong-menolong, hidup berdampingan dengan damai meski berbeda suku, agama, dan pandangan. Nilai ini sudah mulai luntur di tengah polarisasi dan konflik yang di mana-mana. Kelima adalah eling lan waspodo, ingat dan waspada. Ingat pada Tuhan, ingat pada kematian, ingat pada tujuan hidup yang sebenarnya.
Dan waspada terhadap godaan dunia, waspada terhadap bisikan setan, waspada terhadap fitnah akhir zaman. Ada cerita dari seorang keluarga di Solo yang memegang teguh nilai-nilai ini. Di tengah kesulitan ekonomi yang melanda banyak orang di lingkungannya, keluarga ini tetap tenang dan cukup. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka hidup sesuai dengan nilai Geminastiti. Mereka saling tolong-menolong dengan tetangga, rukun agawi santoso, dan mereka mendapat doa restu dari orang tua mereka, ngajeni wong tuo. Ketika yang lain stres memikirkan tagihan dan cicilan, mereka bisa tidur nyenyak karena hidup sederhana dan tidak berhutang. Inilah bukti nyata bahwa nilai-nilai leluhur masih relevan dan membawa keberkahan. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa Islam dan budaya Jawa itu tidak bertentangan, malah saling melengkapi. Islam adalah landasannya, budaya Jawa adalah caranya. Seperti pohon, Islam adalah akarnya, budaya Jawa adalah daun dan rantingnya. Kalau akar kuat dan daun lebat, pohon akan tumbuh subur dan berbuah manis. Dalam pribon Jawa ada istilah nyambut gawe kanthi lilo legawo, bekerja dengan ikhlas dan rela. Ini adalah nilai spiritual yang sangat tinggi. Ketika kita bekerja bukan hanya untuk uang, tapi sebagai ibadah, maka pekerjaan itu akan membawa berkah. Ketika kita menolong orang bukan untuk pamer atau mengharap imbalan, tapi karena memang tulus ingin membantu, maka kebaikan itu akan kembali berlipat ganda. Bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai ini di tahun 2026? Pertama, mulai dari keluarga. Ajarkan anak-anak bahasa Jawa, ajarkan sopan santun, ajarkan untuk menghormati yang lebih tua. Kedua, praktikkan dalam keseharian. Jangan hanya hafal teorinya, tapi benar-benar aplikasikan. Ketiga, jangan malu menunjukkan identitas budaya kita. Bangga menjadi orang Jawa yang Islami. Keempat, wariskan pada generasi berikutnya melalui cerita, melalui contoh nyata, dan melalui pembiasaan. Sedulur, di tahun 2026 nanti, mereka yang masih punya akar akan tetap berdiri kokoh meski terterpa badai. Tapi mereka yang sudah tidak punya akar, yang sudah tercerabut dari nilai-nilai leluhur, akan mudah tumbang terterpa angin kencang perubahan zaman. Poin ketujuh, waktu untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Waktu kanggo tobat. Sedulur semua, ramalan terakhir tapi yang paling penting dari Sunan Kalijaga adalah tentang waktu untuk bertobat. Beliau berkata, sadurunge sewingi surup, enggal madang. Sadurunge pati teko, enggal tobat. Sebelum matahari terbenam, segeralah makan. Sebelum kematian datang, segeralah bertobat. Tahun 2026, menurut wejangan Sunan Kalijaga akan menjadi tahun di mana orang-orang yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisi Jawa yang Islami akan selamat dan mendapat perlindungan. Sementara mereka yang sudah meninggalkan akar budayanya, yang sudah mengadopsi gaya hidup barat secara membabi buta, akan mengalami berbagai masalah dalam hidup. Apa saja nilai luhur-leluhur yang dimaksud? Pertama adalah tobat nasuha, tobat yang sejati. Bukan tobat yang hanya di mulut, bukan tobat yang hari ini bertobat besok mengulangi dosa yang sama, tapi tobat yang benar-benar dari hati, disertai penyesalan mendalam, janji tidak akan mengulangi, dan langsung memperbaiki diri. Bayangkan sedulur berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Dosa kita pada Allah dengan meninggalkan sholat, malas mengaji, jarang bersedekah. Dosa kita pada orang tua dengan membantah, menyakiti hati atau tidak merawat di masa tua mereka. Dosa kita pada sesama dengan menggunjing, menipu, mengambil hak orang lain. Dosa kita pada diri sendiri dengan merusak kesehatan, melakukan maksiat dan membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Semua ini perlu kita minta ampun pada Allah sebelum terlambat. Ada cerita yang sangat mengharukan dari seorang bapak di Kudus yang sudah lanjut usia. Beliau bercerita bahwa sepanjang hidupnya dia jarang sholat, sering mabuk-mabukan dan pernah berbuat tidak baik pada banyak orang. Tapi di usianya yang ke-70 beliau sadar dan bertaubat. Beliau mulai sholat 5 waktu, pergi ke masjid untuk jamaah, minta maaf pada orang-orang yang pernah dia sakiti, dan mengaji Al-Quran meski terbata-bata. 3 tahun setelah tobatnya, beliau meninggal dengan tenang, wajahnya berseri dan tersenyum. Ini adalah bukti bahwa Allah sangat menerima tobat hambanya, tidak peduli berapa besar dosanya, selama tobat itu tulus. Tapi Sunan Kalijaga mengingatkan, jangan menunda-nunda taubat. Ada pepatah, besok ikut duwe Gusti Allah, besok itu milik Allah. Kita tidak tahu apakah besok masih diberi umur atau tidak. Banyak orang yang bilang nanti kalau sudah tua baru taubat, tapi belum sampai tua sudah dipanggil Allah. Banyak yang bilang nanti kalau sudah sukses baru rajin beribadah, tapi belum sukses sudah tertimpa musibah. Dalam pribun Jawa ada istilah elingo yen munguyai. Maksudnya hidup di dunia ini hanya sementara, kita hanya numpang lewat, tujuan sejati adalah akhirat. Jangan sampai kita terlalu asik di pondokan dunia sampai lupa pada rumah sejati kita, akhirat. Tobat yang sejati itu ada 5 syaratnya, sedulur. Pertama, berhenti dari dosa itu segera, jangan ditunda lagi. Kedua, menyesal dengan sepenuh hati atas dosa yang telah dilakukan. Ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Keempat, kalau dosanya melibatkan orang lain, minta maaf dan kembalikan haknya.
Kelima, kalau dosanya melibatkan hutang ibadah seperti puasa atau zakat, segera bayar atau qada. Bagaimana cara kita memulai tobat yang sejati? Pertama, cari waktu yang tenang, mungkin di sepertiga malam terakhir, sholat tahajud dan tangislah di hadapan Allah. Ceritakan semua dosa kita, minta ampun dengan sepenuh hati. Kedua, sholat tobat 2 rakaat lalu berdoa panjang memohon ampunan. Ketiga, segera perbaiki yang salah, tinggalkan kebiasaan buruk, mulai kebiasaan baik. Keempat, cari teman-teman yang soleh yang bisa menguatkan kita di jalan taubat. Kelima, perbanyak dzikir dan istighfar setiap hari, minimal 100 kali astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sedulur, ramalan Sunan Kalijaga tentang tahun 2026 ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan kita. Masih ada waktu dari sekarang hingga 2026 untuk memperbaiki diri. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Karena kalau pintu tobat sudah tertutup, penyesalan tidak ada gunanya lagi. Sedulur semua, setelah kita bersama-sama mengupas tuntas ramalan Sunan Kalijaga tentang tahun 2026 yang menggemparkan ini, ada beberapa hal penting yang perlu kita rangkum dan kita renungkan bersama. Pertama, tentang tahun pemisahan yang nyata, di mana garis antara yang baik dan yang buruk akan terlihat sangat jelas. Kedua, tentang bumi yang akan berbicara dengan bahasanya sendiri melalui bencana alam yang semakin dahsyat. Ketiga, tentang gejolak ekonomi di mana uang akan kehilangan makna dan kesenjangan semakin melebar. Keempat, tentang ujian besar terhadap keluarga dan keutuhan rumah tangga. Kelima, tentang munculnya pemimpin-pemimpin palsu yang akan menyesatkan umat. Keenam, tentang pentingnya kembali pada nilai-nilai luhur leluhur yang telah terbukti membawa keberkahan. Ketujuh, tentang waktu yang semakin menyempit untuk bertobat dan memperbaiki diri. Semua ramalan ini bukan dongeng, bukan mitos, bukan cerita mengada-ngada. Ini adalah pegangan hidup, peringatan dari seorang wali Allah yang sangat mencintai umatnya, sehingga meninggalkan wasiat untuk generasi masa depan. Sunan Kalijaga tidak ingin kita tersesat, tidak ingin kita menderita, tidak ingin kita menyesal di kemudian hari. Maka dari itu, sedulur, mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan leluhur? Sudahkah kita dekat dengan Allah? Sudahkah kita berbakti pada orang tua? Sudahkah kita jujur dalam mencari rezeki? Sudahkah kita menjaga keluarga dengan baik? Sudahkah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama? Kalau jawabannya masih belum, jangan berkecil hati. Masih ada waktu untuk berubah. Allah Maha Pengampun, pintu tobat masih terbuka lebar. Yang penting adalah niat dan kesungguhan kita untuk memperbaiki diri. Jangan tunggu besok, jangan tunggu tahun 2026 tiba, mulai sekarang juga. Mari mulai dengan hal-hal kecil, sholat 5 waktu tepat waktu, baca Al-Quran setiap hari meski hanya 1 ayat, hubungi orang tua setiap hari meski hanya sekedar bertanya kabar, tersenyum pada tetangga, berbagi makanan dengan orang yang membutuhkan, bersedekah seikhlasnya, jaga lisan dari gunjingan, jaga mata dari yang haram, jaga hati dari dengki dan iri. Hal-hal kecil ini kalau dilakukan konsisten akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Untuk sedulur yang bukan weton tertentu, yang mungkin merasa ramalan ini tidak berlaku untuk mereka, ingat, ini adalah peringatan untuk semua umat manusia, untuk seluruh Nusantara. Maka bantu keluarga kalian, bantu teman-teman kalian, bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu dan bersiap, karena menyelamatkan satu jiwa dari kesesatan pahalanya seperti menyelamatkan seluruh manusia. Dan sedulur, jangan lupa tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Berikan juga pendapat kalian, apakah kalian sudah merasakan tanda-tanda yang disebutkan Sunan Kalijaga? Mari kita saling mengingatkan, karena orang beriman adalah saudara. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk memperbaiki diri, diberi petunjuk. Ini telepon, Wi. Yang rumah sakit, Mbak. Paling benjing mantuk. Wis kadung muni ning kene sampean ya. Anggere nang mati telepon dia nih. Poro ya. Udah suwe-suwe nih ngomong ya. Sampean gak iso ngomong misalnya. Nyo. Gimpun Mbak niki kula teng apotek ngono. Cuman ngabari ngene ya. Ya. Nang kidul kono.
Nero diangkat. Bekasnya kan telepon. Telepon negal. Jadi di 2026 itu ya akan banyak musibah, bencana, bencana alam, terus banyak huru-hara. Jadi macam-macam lah di 2026 itu. Maka dari itu saudara-saudari siapkan diri Anda. Saya angkat. Iya. Sudah no kayu mas. Iki lagi oleh perang menit iki. Oleh piro ya? Lalu suwe. Hah? Lalu sampean rekam anyar neh no. Nah, 20 menit. Ini lagi. Langsung gawe napa ya? Lah yung ganang kuwi to nang wujud sujud iki. Gunku ora Mas ya. Narasi ramalan kuwi to. Kalau sana robot itu seneng saya man. Jam tayangnya piro Jan? Kapan mbok cek? Nang kowe turu ae kok. Bengi kok gak metu turu. Kurang darah. Kurang darah. Tunggu sama bion dulu. Nah to. Kurang darah kok koyo saparun nek timbar no. Kurang darah tuh saparun. Gak kurang darah sampean. Nek sing kakean darah koyo mama kuwi kurang darah kakean darah nek kuwi. Wong kakean darah iku darah tinggi iku kakean pikiran. Tak kira darah tinggi iki darah akeh, tensine kuwi sing akeh kuwi. Cuman wong kadang salah paham. Iya toh? Kan tensi samunggan kok pikirane. Kok pikiran iki tensi sini. Dunia kok dipikir. Nek lambung jare kan wedi ya toh. Aku nek lambung kok ora wedi. Oh berarti duduk iya ngono. Ora ono efek mbek lambung nek jare aku. Ya teko pikirane neh kuwi to. Dengan aku lambung biasa mah ora wedi, mek loro ngono to. Piye? Walah mundak wi. Penontonnya ketemu Ewu to. wah. Segini 40 Aku tinggu delok ngono, Mang. Jadi ben gak spam. Saiki kayak cerita aku iku delok terus. Kono ada Mas apik, Mas. Rampok kene iki lho. Wingi kuwi. Hasil apik ngono. Jadi gambar ben gak podo. Wong lateng ae iki ya. Tapi aku ngedit ngene Mas Cas itu asli kok, Mas. Aman kuwi. Nek nggonku ki nggone wonge kuwi lho. Tak ketutno. Tapi kok ketrimo.
Ya aku ngopi neng Gresik, Mang. Ngopi. Ono email mlebu. Dia kok terima. Alhamdulillah. Nah, iya. Berarti ge awan berarti ge. Dia aku langsung nang Pasuruan kok, Bang. Joko terima to yo. Terima. Maksudnya monet itu ditolak terus tak ajukan. Dia bengi. Ajukan banding. Dia ajukan banding keterima. Aku diguyu samiri ya. Eta saya. Kalau ditolak aku diguyu. Saya keterima. Iya, tekan YouTube curiga tuh, Mas. Lah, apa mana kan kur pirang dino ora nek 2 minggu. Deki 10 dino mun ku. Lo dino gak jumbul. Gak naik kuwi aman kuwi. Editane aku asli ngunku kan tak gawe-gawe ya aku. Tak gawe pengalaman di sana iki. Jadi ramalan 2026 itu ya seperti ramalan Sunan Kalijaga, Sabto Palo. Terus ramalan sapa sih Mas? Akeh kok ya Mas ya? Ada jaga apa namanya itu? Sabto Palon. Terus ada lagi Joko Piningit. Joko Piningit itu bukan Jokowi. Jokowi sudah tua itu. Joko Piningit itu masih bujang. Itu namanya Joko Piningit. Joko Piningit kok sudah punya cucu. Itu salah ya Mas ya? Salah banget. Ratu Adil itu bukan Prabowo. Ratu Adil itu Imam Mahdi. Gitu. Cuman orang Jawa bilang itu Ratu Adil. Kenapa disebut Ratu Adil? Karena seadil-adilnya. Nah, kalau sudah Ratu Adil itu sudah memimpin dunia, yang mimpin itu cuma satu orang, yaitu Ratu Adil itu. Tidak ada lagi presiden, tidak ada lagi kerajaan, tidak ada lagi DPR, tidak ada lagi, pokoknya cuma satu orang, Ratu Adil. Gitu, tidak ada lagi panglima, nggak ada. Satu dunia dipimpin satu orang, yaitu namanya Imam Mahdi. Setelah wafatnya Imam Mahdi, dunia kembali seperti semula. Lebih gunjang-ganjing lagi, lebih parah lagi. Gitu. Ada agama Islam, non-Muslim, lebih banyak dari sekarang. Gitu. Saya itu bukan kiai, bukan ustadz, tapi saya itu tahu sejarah Islam. Makanya saya itu hati-hati. Karena I itu diawali teko alif. Alif itu dikasih kasroh. Itu namanya I. Islam. Itu. Makanya kalau orang itu memanggil Allah, Allah. Karena apa? Padanya di atas. Jadi pakai al. Kalau manusia kan pakai I. Karena apa? Inna lillahi wa inna lillahi roji'on. Gitu. Saya itu bukan peramal. Saya itu manusia. Ramalan itu bahasa Jawa. Ramalan itu sebenarnya ya hadis-hadis itu. Kalau orang Islam yang menyampaikan larinya ke hadis. Narasi itu nasihat. Makanya narasi ramalan. Narasi mengutip dari hadis. Karena yang menyampaikan orang Islam gitu. Jangan salah paham. Gitu. Masuk. Kalau itu orang Jawa itu Jawa kuno itu. Jawa pedalaman itu yang dimakan dupa itu. Jawan itu kejawan. Jadi teman-teman jangan salah paham ya. Narasi itu nasihat, ramalan itu. Kenapa saya ngasih nama channel ini narasi ramalan? Nasihat akhir zaman. Nah, kalau memang ramalan dianggap sesat, berarti Kanjeng Nabi sesat. Kenapa saya bilang gitu? Dulu di masa hidup Rasulullah SAW, kelak bangunan di Mekah itu akan lebih daripada Ka'bah. Nanti banyak gunung-gunung yang berlobang. Apakah itu ramalan? Karena yang belum terjadi sama Rasulullah sudah disampaikan. Ramalan juga seperti itu. Sebelum terjadi, diucapkan. Kalau ramalan orang yang sesat bukan demikian. Sekarang ada gunung meletus, sudah saya ramal itu. Padahal dia nggak pernah ngomong. Gitu. Kalau Kanjeng Nabi menyampaikan yang belum terjadi,
Masa itu dianggap ramalan? Ramalan itu bahasanya kita masing-masing. Gitu. Nyamuknya akeh. Tuh, 1 kali pukul 5 itu. Jadi jangan salah paham dengan ramalan ya. Ramalan itu yang sebelum terjadi sudah diprediksi. Bukan ramalan cuaca. Gitu. Jadi ramalan itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah atau bahasa Arab. Gitu. Kalau bahasa Arab ya hadis gitu loh. Gitu. Jangan salah paham. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman di konten-konten berikutnya. Masih banyak yang belum saya sampaikan. Tidak cukup dalam satu video ini. Silahkan teman-teman bunyikan lonceng notifikasinya, share agar kebaikan itu tidak berhenti di sini saja. Oke, sebelum mengakhiri video ini, mari kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.